Kisah perumusan teks proklamasi. Lokasi perumusan naskah proklamasi Indonesia yang diselenggarakan di kediaman seorang Laksamana Angkatan Laut Jepang, Tadashi Maeda. Perumusan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda dilakukan sepulang Soekarno dan Muhammad Hatta dari Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Kata sejarawan Universitas Indonesia Bandung Kanu Moyoso saat dihubungi, Bandung mengisahkan ketika bom atom jatuh di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan di Nagasaki pada 9 Agustus 1945, Kaisar Hirohito kemudian menyatakan tunduk pada sekutu, khususnya pada Amerika Serikat 11 Agustus 1945. Sejak itu, Bandon mengatakan bahwa Jepang tak lagi memiliki kekuasaan secara formal terhadap Indonesia, dan sejak saat itu juga mereka sudah dalam posisi mendukung Indonesia. 17 Agustus ternyata ada momentum penting selain proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lantas, bagaimana akhirnya kisah perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan di rumah Laksamana Maeda? Sikap dukungan Jepang terhadap kemerdekaan Indonesia tampak ditunjukkan oleh Angkatan Laut Jepang. Pada saat itu, kata Bandon, wilayah Indonesia terbagi atas dua wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan dikuasai oleh Angkatan Darat Jepang, sedangkan Sulawesi dan Indonesia Timur dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang, di mana kantor perwakilan mereka ada di Jakarta. Laksamana Maeda menjadi perwira penghubung untuk Angkatan Laut dan Angkatan Darat Jepang. Maeda sangat mendukung upaya-upaya Indonesia untuk merdeka, ungkap Bandon. Laksamana Maeda juga memiliki hubungan baik dengan Ahmad Subarjo, yang juga merupakan anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kisah di balik perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia cukup dekat dengan rumah Laksamana Maeda. Sebab sekembalinya Soekarno dan Hatta dari Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo membawa kedua tokoh penting ini ke kediaman Maeda. Perumusan naskah proklamasi di rumah Maeda. Rumah Laksamana Maeda dianggap tempat yang aman, yang dituju untuk dapat segera mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di kediaman perwira Jepang, yang sekarang ini menjadi Museum Naskah Proklamasi. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta langsung merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saat di rumahnya digunakan sebagai tempat perumusan naskah proklamasi, Bandon mengisahkan Maeda kemudian menyingkir di lantai 2 rumahnya. Kisah persiapan proklamasi kemerdekaan yang serba terburu-buru, dari teks hingga dari cari mikrofon. Ia pun kemudian mempersilahkan para tokoh kemerdekaan dan para pemuda untuk menggelar rapat untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Hatta juga mengundang para anggota PPKI yang saat itu mau bersidang dan sudah berkumpul di Jakarta, kata Bandon. Dalam pertemuan tersebut kemudian disepakati bersama naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 keesokan harinya. Kendati disusun dan dirumuskan di rumah Laksamana Maeda, pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibaca di depan teras rumah Soekarno pada pukul 10.00 tanggal 17 Agustus 1945. Demikian kisah dari proklamasi